Ya, terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Sengaja di KM Masjid ngasih mic ke sana supaya bukan hanya ustadz yang dengar masalah itu. Banyak orang curhat, telepon sama anak, WA sama anak, yang masalahnya berat, tapi ternyata mereka mampu menghadapi. Maka nasihat anak buat ibu, ketahuilah bahwasanya Allah itu lebih sayang sama ibu daripada suami ibu atau mantan suami ibu. Allah lebih sayang sama ibu, sama anak-anak ibu daripada orang tua, daripada semua yang ada di muka bumi. Allah itu Arhamur Rahimin. Maka ingat dengan Nabi Ayub alaihissalam. Beliau dikasih penyakit ya. Sebelum dikasih penyakit, beliau adalah orang kaya raya. Beda jamaah ya. Orang miskin yang dari awal miskin sampai tua miskin biasa aja. Dia mengatakan, antum mulai kapan kayak gini? Oh, mulai dulu panjang miskin saya. Dia sudah biasa gitu. Tapi kalau dari kaya raya kemudian jatuh miskin, sakit. Bukan cuma miskin. Dari kaya jatuh miskin. Dari dihormatin orang kemudian dikucilkan oleh masyarakat. Ada Nabiullah Ayub alaihissalam. Kemudian dari punya anak yang banyak, mati semuanya, tinggal dia sama istri. Hidup di tempat pembuangan sampah. Ada beberapa riwayat yang mengatakan hal itu selama 18 tahun. Setelah hidup kaya raya tadi dan penuh kenikmatan. Apa doanya Nabi Ayub? Allah mengatakannya, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ayub mengatakan ketika dia menyeru Tuhannya, mengatakan sesungguhnya aku ini ditimpa oleh satu hal yang berbahaya, oleh penyakit ad-dur. Dia tidak menyebutkan kemiskinannya, dia tidak menyebutkan anak-anaknya yang hilang. Ada, tapi ada penyakit yang menimpa di tubuhnya. Dia minta sama Allah, anni masani ad-dur. Dia tidak mengatakan engkau ya Allah yang kasih bala sama aku, enggak. Penyakit itu yang mengusapku atau menyentuhku. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah arhamur rahimin, yang paling pengasih di antara semua yang mengasihi. Maka ketika anti berada di titik lemah imannya, bingung mau kemana, anti panggil Allah Azza wa Jalla. Anti panggil Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Yakin Allah itu sayang sama anti. Minta kasih sayang Allah SWT. Jangan pernah bergantung kepada siapapun. Makanya orang yang masih bergantung, maka biasanya Allah biarkan dia dengan gantung, dengan yang dia bergantung kepadanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, man nazalat bihi faqah. Barang siapa yang turun kepadanya faqah, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, ya. Fa anzalaha bin nas, lalu dia turunkan masalahnya kepada orang. Dia cari penyelesaian kepada manusia. Lam tusadda faqatuhu, enggak akan selesai urusannya. Enggak akan selesai. Wa man nazalat bihi faqah. Tapi barang siapa yang ditimpa dengan faqah, kemudian dia turunkan kepada Allah, dia serahkan sama Allah, bentar lagi Allah selesaikan urusannya, cuman. Maka itu yang perlu dilakukan. Dan orang-orang yang punya masalah lebih berat dari anti banyak. Tapi yang jelas Allah sudah mengukur musibah itu sesuai dengan kemampuan anti. Dan buat orang yang kena musibah ini, perbanyak istighfar. Bagaimana Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum
Innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada kaumku, ya Allah, kalian istighfar, kalian tobat, kalian minta ampun sama Allah. Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wallah, istighfar itu membuka pintu rizki. Maka nasihat anak buat ibu ketika bingung tadi, panggil Allah ya Arhamar Rahimin. Terus perbanyak istighfar dan jangan hatinya bergantung dengan siapapun. Yang ada kita akan menyesal dan kecewa dengan manusia-manusia itu.